Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi ya, gimana nih kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Nabila. Pada Nabila, Ibu persilahkan. Marilah berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nabila yang telah memimpin doa tadi. Nah, kita akan memasuki materi kita. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan memasuki mengenai materi bangun ruang sisi datar. Nah, sebelumnya ada quotes keren, ada motivation quotes di sini yang mengatakan bahwasanya when you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goals. Jadi artinya itu ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang. Dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuanmu. Nah, kita akan masuki pada materi kita, yaitu mengenai bangun ruang. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan, adakah yang ingat mengenai materi pertemuan kita minggu lalu? Sebutkan satu orang, materi apa? Bangun ruang. Baik, Nabila, benar sekali. Jadi materi minggu lalu kita telah membahas tentang bangun ruang. Ada apa aja sih bangun ruang itu? Nih yang pertama. Bangun apa ini? Kubus, Bu. Ya, siapa tadi? Nabila. Baik, kubus. Ini bangun kubus ya. Selanjutnya yang kedua, bangun apa ini? Balok. Balok. Balok, Bu. Oke, benar sekali. Ini balok. Yang ketiga? Ayo. Ada yang ingat? Prisma segitiga ya, Bu? Oke, benar sekali. Ini bangun prisma. Dan lebih lengkapnya adalah prisma segitiga. Dan yang keempat, ada yang tahu? Kerucut. Selain itu, apa nama lainnya? Ada yang ingat? Huruf depannya? Ya, benar banget, Febri. Jadi, ini adalah bangun limas. Nah, sebelum memasuki pada materi, Ibu ingin menjelaskan secara singkat terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Itu ada yang pertama kubus. Ini pengertiannya itu adalah bangun ruang yang dibatasi 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 kongruen. Ini bisa dilihat ya, ada 6 buah. Di sini kedua, ini ketiga, ini di samping, di belakang, dan di bawah. Makanya dikatakan sebagai 6 buah bangun datar segi 4 yang kongruen. Jadi kongruen ini adalah sama dari segi ukuran, panjang, sudutnya, dan lainnya. Nah, ini balok. Yang kedua tadi benar, anak-anak Ibu, ini adalah balok. Balok itu bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar segi 4 yang kongruen dan sejajar. Nah, ini kongruen dengan yang berada di belakangnya. Jadi ini itu satu pasang ya. Yang sebelah sini akan kongruen dengan yang di sebelah sini. Ini pasang kedua, yang di bawah akan kongruen dengan yang atas. Ini pasangan ketiga, makanya dikatakan 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4. Dia kongruen dan juga sejajar. Selanjutnya adalah prisma. Suara Ibu masih kedengaran? Oke, selanjutnya di sini adalah prisma. Nah, ini prisma itu merupakan bangun ruang yang dibatasi 2 bangun datar, kongruen dan sejajar. Nih, bangun datarnya yang sebelah sini dan yang di belakangnya ini. Jadi yang keempat itu ada yang namanya limas. Nah, limas di sini merupakan bangun ruang yang dia dibatasi dengan sebuah bangun datar sebagai alas. Nah, ini bangun datar yang digunakan sebagai alas, dan nanti dia ada sisi tegak yang bertemu pada satu titik.
Nah, di sini nanti dia ketika kita tarik garis lurus, ini nanti akan sebagai sisi tegak, yang dia akan saling tegak lurus dengan alasnya. Oke. Nah, jadi sebelum memasuki materi, kita akan ulas lagi nih mengenai prisma dan juga limas. Untuk bentuk yang pertama, ini apa sih namanya? Ada yang ingat? Prisma. Prisma, Bu. Ya, ini bentuk prisma ya. Nah, jadi prisma apa sih? Lihat di sini. Alasnya berbentuk apa? Segitiga, Bu. Oke, maka ini dikatakan sebagai prisma segitiga. Yang kedua, prisma apa? Ayo, angkat tangan yang tahu. Segi empat. Prisma segi empat. Oke, benar. Ini yang kedua adalah prisma segi empat. Nah, yang selanjutnya, ada berapa sisi itu? Prisma, Bu. Oke, benar sekali. Prisma segi 5. Nah, ini selanjutnya bangun apa? Limas. Oke, benar. Jadi ini limas apa tadi? Bentuknya, ingat dasarnya? Oke, udah Limas segitiga, Ibu. kelihatan ya, segitiga. Oke, jadi ini limas segitiga. Selanjutnya, Segi empat, Bu. kali 5 segi 4. Yang selanjutnya lagi, Limas segi 5 lima. segi 5. good job, 5 segi 5. Di sini kita akan melakukan pembahasan materi kita. Nah, Ibu mengharapkan di sini anak-anak Ibu dapat mengidentifikasikan sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya. Setelah di sini pertama Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur bangun ruang. Nah, jadi sebenarnya unsur-unsur bangun ruang itu apa aja sih? Nah, ini dia bisa anak-anak Ibu lihat di slide yang sudah Ibu tampilkan. Yang pertama itu ada sisi. Nah, sisi di sini bisa anak-anak Ibu lihat ada sisi E, F, G, H. Nah, untuk sisinya tidak hanya ini, tapi sisi lainnya. Ada sisi A, B, C, D. Ada di sini sisi B, C, G, F. Ada juga di sebelahnya. Dan juga di sebelah sini ada A, B, F, E. Di sebelahnya lagi, berseberangannya itu ada C, D, H, G. Dan itulah yang disebut sebagai sisi dari bangun ruang. Di sini Ibu ambil contohnya adalah bangun ruang balok. Selanjutnya itu ada rusuk. Nah, ini dia rusuknya yang Ibu tandai. Di sini ada rusuk CG. Nah, semua di sini yang berbentuk garis itu adalah rusuk. Jadi di sini tidak hanya CG anak-anak Ibu, tapi juga ada BF, ada di sini BC, ada juga di sini FG, dan juga di bagian-bagian lainnya. Seperti contohnya di sini ada GH, ada EF, dan lainnya. Nah, ini ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu yang mana? Nah, diagonal ruang itu adalah diagonal yang terbentuk di dalam ruang. Ini bisa anak-anak Ibu lihat. Di sini ada diagonal ruang CE. Boleh kita sebut EC, boleh kita sebut CE ya. Nah, di sini berarti yang lainnya juga bisa dibentuk dong, Bu. Ya, benar sekali. Di sini kita bisa bentuk juga AG, kita bisa bentuk juga BH, kita bisa bentuk juga DF. Nah, berarti di sini ada 4 diagonal ruang. Selanjutnya titik sudut. Nah, titik sudut inilah yang nanti akan paling banyak anak-anak Ibu. Di sini ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu yang disebut sebagai titik sudut. Nah, di sini kita masuki kepada diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah diagonal yang terbentuk di bidang. Kalau tadi adalah diagonal ruang, diagonal yang terbentuk di dalam ruang, maka di sini ada diagonal bidang, diagonal yang terbentuk pada bidangnya atau pada sisi. Nah, disinilah ini ada diagonal bidang FH, ada juga di sini BD. Begitu juga ketika nanti kita buat EG bisa, AC juga bisa. Selanjutnya ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini adalah bidang yang terbentuk dari 2 diagonal. Ini dia diagonalnya. Dan tentu saja rusuk yang tegak. Nah, ini yang disebut dengan bidang diagonal. Jangan sampai salah ya, membedakan antara diagonal bidang dan bidang diagonal.
Oke. Mungkin sambil lihat semangat sebelum Ibu lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, Ibu mau absen dulu nih. Oke, di sini pertama Ilistia hadir. Oh, tadi ada ya Ilistia. Mungkin terkeluarkan jaringan ya. Oke, selanjutnya Nabila Nasya Hakim hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Oke, di sini satu lagi Rizka Purnawita Dahlia hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Oke, banyak ya di sini tadi. Ada Febriola, keluarkan jaringan ya. Ada Widya Akma juga, sepertinya terkendala jaringan ya. Tidak apa-apa, nanti bisa menyusul, karena nanti ini juga akan Ibu videokan, nanti Ibu upload ke YouTube. Untuk anak-anak Ibu yang mungkin terkendala oleh jaringan, nanti bisa melihatnya di YouTube. Oke, jadi di sini tinggal 2 orang ya. Nanti kita lanjutin nih pada pembahasan selanjutnya. Nah, di sini Ibu ingin mencari tahu nih dari kubus ini berapa sih banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, dan juga bidang diagonal yang terbentuk. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan ini? Silahkan dilihat terlebih dahulu. Ini yang pertama, kubus ya. Kita lihat, ada berapa sih sisi dari kubus ini? 6, Bu. Ya, siapa tadi? Rizka ya? Oke, benar sekali. Ada 6 ya. Di sini bisa kita lihat, ini adalah sisi depan, ada sisi belakang, itu 2 berarti. Ada sisi sampingnya lagi ada 4 berarti kan. Nah, di atas dan juga untuk bagian alas bawahnya, berarti ada 6. Ini ada 6 ya. Oke, kita masuki kepada rusuk. Ada berapa rusuknya, Nabila? Coba kita hitung ya. Yang depan ini 1, 2, 3, 4. Berarti bagian belakangnya juga seperti itu. Maka ada 8 kan? 5, 8, 9. 12 ya, Bu. 12. Iya, benar sekali. Jadi ada 12 rusuk. Oke, selanjutnya untuk Rizka ada berapa titik sudut yang terbentuk dari kubus? Halo? 8 ya, Bu. Iya, benar sekali. Ada 8 ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang di belakangnya juga ada 4. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini adalah bentuk gambarannya, berarti ada 8. Untuk diagonal ruang, ada berapa diagonal ruangnya? Boleh Nabila atau Rizka yang menjawab, ada berapa diagonal ruangnya? 2 ya, Bu. Ada 2. Coba kita coba ya. Kita tarik ini ke sini, 1. Kita tarik contohnya dari sini ke sini. Itu ada 2 ya. Nah, kita tarik dari yang sebelah sini ke bagian sini, berarti ada 3. Dan yang dari sini ke ujung sini. Berarti ada berapa, Nabila? 4, Bu. Ya, benar sekali. Jadi ada 4 ya. Untuk diagonal ruang. Selanjutnya diagonal bidang. Nah, ada berapa nih diagonal bidang yang terbentuk? Coba kita lihat. Diagonal bidang ini nanti lebih banyak ya daripada diagonal ruang. Karena satu bidang saja dia bisa terbentuk 2. Dia bisa terbentuk silang seperti ini. Ada 2. Coba dihitung, ada berapa kalau satu bidang itu bisa terbentuk 2? 12, Bu. Oke, benar sekali. Jadi ada 12 ya. Selanjutnya bidang diagonal. Bidang diagonal itu ada berapa? Bidang diagonalnya, ingat ya, bidang diagonal itu ya ada 2 diagonal bidang dan juga 2 rusuk. Iya, benar sekali.
Ada berapa diagonal untuk bidang diagonalnya? Ada yang dapat? Ada 6 ya? Ya. 6, Ibu. Siapa tadi? Febriola. Iya, Bu. Ada berapa? Ada 6 Ya. bidang diagonalnya. Oke, benar sekali ya, Febriola. Ada 6. Jadi di sini bisa anak-anak Ibu lihat, dia terdiri dari dua bidang dan ini rusuk yang tegak. Itu satu. Nah, nanti ketika kita bentuk ke sini, dia akan ada 2. Nah, selanjutnya lagi, kita bisa bentuk dari sisi lainnya. Maka di sini juga bisa, ini ketika diagonal bidangnya di sini, dia juga di sini. Oh, maaf. Dia juga dari sini ke bagian, juga dari sini ke bagian sini, itu juga terbentuk ya. Jadi, bidang diagonal ini ada 6. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke yang bangun balok. Ada berapa sisinya? Balok ini nanti dia akan mirip seperti kubus ya. Karena juga bentuknya itu sama, cuma nanti dia hanya ada perbedaan di ukurannya saja. Ada berapa sisinya? Ada 6. 6, oke. Usuknya ada berapa? Ada 12. Oke, 12. Titik sudutnya? Ada 8, Ibu. Oke, 8 ya. Diagonal ruang? Ada 4, Ibu. Bu. 4 ya. Diagonal bidang? 12, Bu. 12. Selanjutnya bidang diagonalnya 6, Bu. 6, Bu. 6 ya. Oke, kita lanjutkan kepada prisma segitiga. Jadi ada berapa banyak sisi dari prisma segitiga? Ibu. Ada 5, Bu. Oke, benar sekali ada 5 ya sisi yang terbentuk. Untuk rusuknya ada berapa? 9, Bu. Ya, 9 Bu. Oke, sepertinya anak-anak Ibu sudah pada paham ya. Untuk titik sudutnya ada berapa? 6, Bu. 6. Oke, benar sekali. Nah, kita lanjutkan diagonal ruangnya. Ada berapa? 0, Bu. Siapa itu? 0 ya, benar sekali. Jadi di sini dia memang tidak bisa dibentuk diagonal ruang. Jadi makanya dalam hal ini nanti dia akan bernilai 0. Dia tidak punya diagonal ruang. Karena coba saja ketika kita tarik, ini akan jadi diagonal bidang. Ketika kita tarik juga titik ke sebelah sini, dia akan jadi diagonal bidang, bukan diagonal ruang. Maka di sini diagonal ruangnya itu adalah 0. Nah, untuk diagonal bidangnya ada berapa? Ada 6. 6, Bu. Oke, mantap sekali. Ada 6 ya. Untuk bidang diagonal? Ada 6, Bu. Ada. Ya, oke, anak-anak Ibu sudah paham sepertinya, tapi kita coba satu lagi untuk yang 5. Nah, Ibu ambil di sini 5 segi 4. Nah, silahkan anak-anak Ibu lihat, ini adalah bentuk dari 5 segi 4. Dan ini adalah bentuk kerangkanya yang lebih jelas, untuk bagian dalamnya juga terlihat. Silahkan, sisinya berapa yang sudah dapat? Ada 5, Ibu. Ya, benar sekali, ada 5 sisi. Selanjutnya, rusuknya ada berapa? Ada 8, Bu. Oke, ada 8 ya. Nah, di sini kita lanjutkan titik sudut. Ini Ibu mau Nabila, ada berapa titik sudutnya, Nak? 5, Bu. Oke, benar sekali ada 5 titik sudut. Diagonal ruangnya ada berapa? Tidak ada, Bu. 0. Tidak ada ya, 0. Nah, benar sekali. Jadi sama tadi dia kayak prisma. Ini juga tidak bisa kita bentuk diagonal ruang. Nah, jadi dia diagonal ruangnya ada 0. Untuk diagonal bidangnya, ada yang sudah dapat? Ada 2, Bu. Diagonal bidangnya ada 2. Jadi ada 2 diagonal bidang. Untuk bidang diagonalnya? 2, Bu. 2 juga. Oke, anak-anak Ibu sudah paham ya sepertinya mengenai unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar ini. Nah, selanjutnya ini ada mengenai jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Yang pertama ini ada yang tahu jaring-jaringnya berbentuk apa? Kubus, Bu.
Ya, benar sekali. Ini nanti ketika kita bentuk, ini akan berbentuk kubus. Jadi ini seperti kubus yang kita bongkar. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Jika kita satukan lagi, ini nanti juga akan membentuk sebagai kubus. Nah, ini kubus ya tadi. Untuk yang kedua ini berbentuk apa? Balok, Bu. Benar sekali. Ini nanti dia akan berbentuk balok. Yang ini? Prisma, Bu. Ya, benar sekali. Ini nanti akan berbentuk prisma-prisma. Segi apa? Segitiga, Bu. Ya, benar. Di Ini prisma segitiga ya. Dan yang terakhir, Ibu ambil ini adalah bentuk apa? Limas. Ya, limas, Bu. limas. Benar, limas segi apa? Segitiga, Bu. Ayo dilihat lagi. Ini dasarnya apa? Segi 4, Bu. Iya, benar sekali segi 4. Jadi untuk anak-anak Ibu hati-hati ya. Jadi memang harus benar-benar teliti, dilihat lagi. Bagaimana nih nanti kira-kira ketika kita bentuk, bagaimana bentuk yang akan tercipta. Jadi hati-hati lagi untuk menentukan bentuk apa sih itu, terutama nanti ketika bentuknya itu sudah tidak beraturan jaring-jaringnya. Nanti anak-anak Ibu akan lebih bingung. Oleh karena itu, di sini Ibu ingin kalian untuk mencari atau mengeksplor lagi bentuk-bentuk jaring dari bangun ruang sisi datar ini yang lebih banyak. Karena bentuk dari kubus tidak hanya ini anak-anak Ibu, tapi jaring-jaringnya itu lebih banyak lagi bisa kalian temukan bentuknya. Begitu pula dengan balok, prisma, dan juga limas. Nah, dalam hal ini Ibu ingin anak-anak Ibu untuk mengeksplor sebanyak-banyaknya nih jaring-jaring yang bisa terbentuk dari bangun sisi ruang datar ini. Nah, selanjutnya Ibu ada satu tugas lagi di mana ini nanti akan Ibu jadikan sebagai nilai tambahan. Nah, tugasnya itu adalah anak-anak Ibu persilahkan untuk membuat jaring-jaring bangun ruang. Terserah mau bangun ruang apapun. Boleh bangun ruang dari kubus, balok, prisma, ataupun limas. Dan di sini jaring-jaringnya itu adalah jaring-jaring yang di luar jaring-jaring yang sudah Ibu contohkan di sini. Jadi silahkan anak-anak Ibu untuk mencari bentuk jaring-jaring lainnya. Silahkan dibuat, boleh dibuat dalam karton, boleh dibuat dalam kardus ataupun kertas. Nanti minggu selanjutnya silahkan untuk diperlihatkan kepada teman-temannya dan juga Ibu. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai nilai tambahan oleh Ibu. Nah, untuk tugas tadi yang anak-anak Ibu untuk explore lebih banyak lagi mengenai bentuk-bentuk jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar ini, itu nanti akan Ibu jadikan sebagai skor. Biasanya skor kita biasa yang nanti di akhir semester itu akan Ibu berikan hadiah untuk yang mendapatkan skor terbanyak. Jadi demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Terdapat kata motivasi lagi bahwasanya practice makes us right, repetition makes us perfect. Jadi praktek membuat kita benar, pengulangan membuat kita sempurna. Terima kasih untuk anak-anak Ibu, tetap semangat meskipun kita pembelajaran secara online. Semoga anak-anak Ibu bisa lebih semangat lagi untuk belajar dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama.